A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Destiana Aurela Amel Yusuf dari kelas 02 Sake 007 Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan pendidikan kewarganegaraan dengan tema demokrasi. Langsung saja ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan kratein yang artinya memerintah. Bisa disimpulkan, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi terdapat beberapa hal. Yang pertama, rakyat berpartisipasi melalui wakil yang dipilih. Yang kedua, negara menjamin kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, dan berserikat. Yang ketiga, pemerintah mayoritas tetap menghargai hak-hak minoritas. Yang keempat, semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Adapun prinsip dan pilar demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, diimplementasikan melalui pemilihan umum, yaitu rakyat bisa langsung memilih siapa yang akan memimpin dan bisa menentukan kebijakan pemerintah. Kedua, pemerintah berdasarkan persetujuan. Prinsip demokrasi yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari persetujuan rakyat. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas dengan perlindungan minoritas, di mana keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak, yaitu mayoritas, namun tetap menjamin dan melindungi minoritas. Yang keempat, pemilu bebas dan jujur berdasarkan prinsip luber dan jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, di mana langsung rakyat berhak memilih langsung siapa yang akan menjadi pemimpin. Lalu umum bersifat secara umum asalkan memenuhi syarat. Lalu yang ketiga, bebas. Pemilih bebas siapa yang akan dipilih tanpa adanya paksaan dan ancaman. Yang keempat, rahasia. Pemilih berhak merahasiakan siapa yang dipilihnya. Lalu yang kelima, jujur, yaitu semua yang terlibat dalam pemilihan umum harus memiliki sifat jujur dan berdasarkan aturan yang ada. Dan 6, adil. Setiap yang berkontribusi atau berpartisipasi diperlakukan adil. Lalu selanjutnya ada rule of law atau bisa disebut supremasi hukum, yang dimana hukum bersifat sama dan menjadi landasan negara. Lalu yang selanjutnya, persamaan di depan hukum. Persamaan di depan hukum tanpa memandang status sosial, agama, ras, suku, jenis kelamin. Dan yang terakhir, HAM terjamin. Pemerintah wajib melindungi, menyediakan dan membebaskan rakyat, seperti hak untuk menjalani hidup, hak untuk berpendapat. Selanjutnya, demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri khasnya menurut teodemokrasi yaitu demokrasi religius, bukan sekuler. Tapi menurut Muhammad Hatta, tradisi demokrasi Indonesia sudah ada sejak dahulu dalam bentuk demokrasi desa, yaitu memenuhi keinginan bersama dan aspirasi untuk membantu. Lalu selanjutnya ada nilai dan budaya demokrasi. Nilai-nilainya diantaranya partisipasi warga, kesetaraan suara, inklusivitas, dan kontrol agenda. Lalu selanjutnya ada budaya. Yang pertama ada keterbukaan, di mana terbuka dalam menerima informasi, kritik, dan perbedaan pendapat, di mana akan menghasilkan jujur dan transparansi. Lalu yang kedua ada dialog, yaitu suatu proses berargumentasi pendapat yang berbeda secara santun yang akan menghasilkan pendapat yang sama. Lalu yang ketiga, musyawarah mufakat, di mana memusyawarahkan suatu masalah untuk mencapai mufakat. Dan yang keempat ada gotong royong, yaitu tolong menolong atau saling bantu membantu.
Sumber demokrasi di Indonesia, demokrasi Pancasila ada 3. Yang pertama, tradisi musyawarah desa atau bisa disebut dengan kolektivisme masyarakat. Yang kedua, ajaran Islam, keadilan, persaudaraan dan tauhid. Yang ketiga, ideologi barat, yaitu HAM dan kemanusiaan. Seperti yang kita tahu, dari dulu kita sudah belajar demokrasi, di mana kita sudah tidak asing dengan kata-kata dari Abraham Lincoln, yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini yaitu demokrasi adalah sistem pemerintah yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, di mana keputusan diambil berdasarkan kehendak rakyat melalui partisipasi, kebebasan berpendapat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang mendengarkan bertambah ilmunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.